Purbalingga memiliki beberapa komoditi utama, salah satunya yaitu gula kelapa. Produksi gula kelapa di Purbalingga sangat banyak dan terkenal di Jawa Tengah karena rasanya yang manis dan baunya yang lebih harum daripada produksi gula di kabupaten lainnya. Oke, salam jumpa pemirsa setia Satu TV, masih bersama saya Indra Rizdianto. Setelah tadi kita mengulik beberapa hal terkait salah satu produk UMKM di Purbalingga yang sudah terkenal sampai dengan kemancanegara, yaitu produk knalpotnya. Di sini kita juga masih akan menemui beberapa produsen, tapi dalam hal ini kita adalah di bidang makanan seperti yang sudah sebelumnya, dan tidak kalah terkenalnya juga dengan produk knalpot yang sudah sampai dipasarkan ke mancanegara. Dan produk ini saya dengar juga sudah sampai merambah ke benua Eropa. Seperti apa lebih lengkapnya, kita sekarang sudah berada di Koperasi Produsen Mira Perwira. Bersama saya sudah ada Mas Samsul, beliau adalah ketua dari Koperasi Mira Perwira. Kita akan tanya beberapa hal terkait dengan produknya sampai dengan pemasaran dan juga bagaimana harapan ke depannya. Halo Mas Samsul, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali ya. Iya. Tampak sangat fresh sekali dengan pakaian yang identitasnya cukup Indonesia sekali. Iya, batik. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa terkait dengan, kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarah Koperasi Mira Perwira ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Awal berdirinya. Jadi untuk potensi di Purbalingga sendiri itu gula kelapa itu luar biasa. Karena pengrajinnya itu sekitar 19.000. Iya betul. Nah, dulu kan mindset orang luar terkait dengan penderes itu sangat luar biasa, garis kemiskinan itu di bawah. Nah, di tahun 2012 para petani itu membuat suatu kelompok paguyuban. Mereka bertujuan untuk bagaimana kita merubah dari ekonomi yang garis kemiskinan itu di bawah menjadi agak sejahtera, bahkan sejahtera, terkait dengan resiko yang dialami penderes. Ketika petani jatuh, ketika petani kecelakaan, sedangkan mereka nggak ada asuransi dari pengepul. Nah, Koperasi berdiri itu merubah semua permasalahan yang dihadapi oleh penderes. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah membuka fasilitas bagaimana mereka membandingkan antara mereka jual gula ke pengepul dibandingkan mereka menjual ke koperasi. Ada beberapa fasilitas koperasi. Yang pertama SHU. Kalau SHU itu kan sisa hasil usaha, di mana bagaimana petani itu berkontribusi kepada koperasi. Tahun kemarin itu ada petani yang mendapatkan 2 juta satu tahun. 2 juta selama ya. 1 tahun. Dibandingkan mereka menjual ke pengepul. Kalau pengepul itu biasanya lebaran itu hanya dapat sarung 1. Ya, betul sekali. Kalau enggak mangkok cuma gitu. Cuman ketika mereka jual koperasi, semakin mereka kontribusinya banyak, maka akan dapat cashback balik pula ke petani. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Askom, asuransi komunitas, di mana ketika petani jatuh itu ada asuransi dari koperasi, santunan lah. Ya. Yang ketiga, ada bantuan dari pemerintah, ada dapur bersih, peralatan, bibit pohon. Nah, itu diperuntukkan untuk anggota koperasi. Produk kita, produk lokal sudah bisa sampai menembus pasar internasional. Otomatis ini bukan perkara mudah dan mungkin dibutuhkan usaha yang lumayan berat sampai dalam tanda kutip berdarah-darah seperti itu. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan juga harapan nanti untuk kedepannya seperti apa, lalu peran serta dari pemerintah untuk semakin mengembangkan usaha ini seperti apa, bisa dijelaskan. Kalau koperasi sendiri kan pengen harapannya itu kan bisnis yang kontinu, bisnis yang terus berjalan sampai selamanya. Nah, harapan kami, kita pertama meningkatkan kualitas dulu, meningkatkan dan mempertahankan. Ketika kita meningkatkan, cuma tidak mempertahankan kualitas, maka akan tidak ada pasar yang kontinu. Harapan koperasi sendiri itu berhubung koperasi belum ada tempat processing, jadi di gudang kami itu ada tempat processing, oven, gudang, tempat alat itu hanya 1. Nah, harapan kami dari Pemda Purbalingga maupun Pemda Provinsi sampai Kementerian, ayolah kita kan koperasi, kita menaungi beberapa petani penderes. Kita tujuannya itu untuk mensejahterakan anggota. Tinggal bagaimana Pemda itu mensupport. Tahu, bisa diceritakan juga harapan nanti untuk kedepannya seperti apa, lalu peran serta dari pemerintah untuk semakin mengembangkan usaha ini seperti apa, bisa dijelaskan. Kalau koperasi sendiri kan pengen harapannya itu kan bisnis yang kontinu, bisnis yang terus berjalan sampai selamanya. Nah, harapan kami, kita pertama meningkatkan kualitas dulu, meningkatkan dan mempertahankan.
Ketika kita meningkatkan, cuma tidak mempertahankan kualitas, maka akan tidak ada pasar yang kontinu. Harapan koperasi sendiri itu berhubung koperasi belum ada tempat processing, jadi di gudang kami itu ada tempat processing, oven, gudang, tempat alat itu hanya satu. Nah, harapan kami dari Pemda Purbalingga maupun Pemda Provinsi sampai Kementerian, ayolah kita kan koperasi, kita menaungi beberapa petani penderes. Kita tujuannya itu untuk mensejahterakan anggota. Tinggal bagaimana Pemda itu mensupport. Untuk merebut serta memperluas pangsa pasar dari produk UMKM di Purbalingga, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Purbalingga meresmikan Kampung UMKM Digital yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Ya, perkembangan UMKM di Purbalingga memang sekarang posisinya sudah sangat bagus sekali. Jadi dari dulu yang ketika pencanangan masyarakat ekonomi ASEAN, UMKM Purbalingga mulai menggeliat. Dari yang tadinya hanya berdasarkan dengan pemasaran-pemasaran yang sifatnya tradisional, sekarang sudah mulai menggunakan berbagai macam sisi pemasaran. Di antaranya adalah online. Kami dari sisi pemerintahan bekerja sama dengan Telkom Purbalingga ataupun Telkom Nasional mencoba membangun sebuah jaringan-jaringan pemasaran, salah satunya dengan toko online. Salah satu yang sedang dikembangkan saat ini adalah sebuah kampung digital yang akan memasarkan produk-produk UMKM Purbalingga. Kita bisa diceritakan juga harapan nanti untuk kedepannya seperti apa, lalu peran serta dari pemerintah untuk semakin mengembangkan usaha ini seperti apa, bisa dijelaskan? Kalau koperasi sendiri kan pengen harapannya itu kan bisnis yang kontinu, bisnis yang terus berjalan sampai selamanya. Nah, harapan kami, kita pertama meningkatkan kualitas dulu, meningkatkan dan mempertahankan. Ketika kita meningkatkan, cuma tidak mempertahankan kualitas, maka akan tidak ada pasar yang kontinu. Harapan koperasi sendiri itu berhubung koperasi belum ada tempat processing, jadi di gudang kami itu ada tempat processing, oven, gudang, tempat alat itu hanya satu. Nah, harapan kami dari Pemda Purbalingga maupun Pemda Provinsi sampai Kementerian, ayolah kita kan koperasi, kita menaungi beberapa petani penderes. Kita tujuannya itu untuk mensejahterakan anggota. Tinggal bagaimana Pemda itu mensupport. Untuk merebut serta memperluas pangsa pasar